belajar bersama. Mungkin waktunya nggak panjang deh, waktunya cuma saya lupa 1 jam sampai jam 11 ya. Itu sudah saya jawab. Materinya sangat penting, sangat menarik karena banyak orang di Indonesia ini salah paham tentang makna al-fitrah, pakai fa ya, al-fitrah. Tidak juga dengan al-fitrah. Saya sengaja membawa bukunya. Jadi kami punya komunitas namanya Komunitas Psikologi Mengaji. Ini riset doktoral tentang al-fitrah. Judulnya sudah dibukukan. Cuma waktu kami nyari buku aslinya ke Mekah Madinah ternyata sudah tidak dicetak. Dan diizinkan untuk mengkopi ya sudah. Jadi di komunitas kami ada 2 yang punya buku aslinya, nah saat yang lainnya dikopi. Ini judulnya adalah Al-Fitrah. Ini jangan lihat salah terkait, bukan dari kami, dari sana ya. Al-Fitrah artinya Al-Fitrah. Al-Fitrah haqiqatuha wa madzhabun nas fiha. Nanti kita akan pakai sedikit referensi tentang ini karena memang ini buku riset doktoral tentang apa itu fitrah, hakikatnya dan aliran-aliran dalam aliran-aliran manusia dalam memahaminya. Sayangnya yang di Indonesia yang aneh-aneh itu nggak masuk di sini, berarti sudah nggak dianggap itu. Kemudian yang kedua riset doktoral juga, tapi pakai bahasa Inggris, yaitu fitrah, the Islamic Concept of Human Nature. Ini saya tergabung dalam Komunitas Psikologi Islam Internasional. Itu beliau barusan ngisi juga kuliah tentang buku ini, ya, buku tentang fitrah. Ini riset beliau, sengaja pakai bahasa Inggris karena beliau ini pengen menyampaikan makna fitrah yang benar di kalangan muslimin di Amerika, Eropa, dan negeri barat lainnya, khususnya berbahasa Inggris. Ini juga saya nggak dapat aslinya, tapi PDF-nya juga boleh diizinkan untuk dibaca. Jadi kalau ibu-ibu berkenan silahkan nyari dua-duanya, PDF-nya ada. Jadi tinggal satunya pakai bahasa Arab, satunya bahasa Inggris, dan dua-duanya riset doktoral. Kenapa ini perlu saya sampaikan di awal? Agar ketika kita membahas sesuatu, kita merujuk kepada kajian yang terpercaya, bukan gatuk-matuk. Kebetulan tahun 2000-an itu saya adalah penulis dan peneliti pembuatan soal multiple intelligences. Jadi ada satu majalah yang meminta saya untuk, majalah nasional Islam waktu itu, meminta untuk membuat soal atau pertanyaan berkaitan dengan multiple intelligences. Di kelak kemudian hari, orang-orang yang kurang mendalami dan kurang bertanggung jawab menurut saya, itu kemudian memakai teori-teori atau sebagian dari multiple intelligences menjadi konsep yang namanya pendidikan berbasis fitrah, alias fitrah-based education. Ya, saya perlu menyebut ini karena ini bagian dari tanggung jawab ilmiah saya, karena saya dulu diminta bikin soalnya. Dan ketika suatu kali ada guru binaan kami itu menyampaikan ke kami bukunya, saya lihat, lah ini multiple intelligences dikasih nama-nama sendiri, dikasih tambahan fitrah. Dan itu tentu saja bukan orang yang secara ilmiah bertanggung jawab. Saya ini alumni psikologi UGM, sampai sekarang masih komunikasi dengan teman-teman dosen, karena sebagiannya adalah teman-teman saya. Itu betapa bahayanya kita hanya mengambil istilahnya tetapi tidak memahami isinya. Jadi secara ilmiah saja itu enggak terbukti, enggak ada data risetnya. Lah gimana kita ngomongkan din? Nah, makanya sekarang tetapi karena permintaan panitia kita fokus ke aspek diniahnya. Oke nggih, terus kalau ada yang ngarang-ngarang ada fitrah kinestetik, ada fitrah visual, fitrah musikal, bla bla bla, ketahuilah itu istilah yang salah dan mau pakai kata-kata rada kejam bener ini. Salah dan bikin salah ya, sesat, dan kalau nggak hati-hati bisa menyesatkan. Karena pendidikan ini ada standar dari agama kita yang sangat jelas, sangat simpel. Oke, kita mulai dari al-fitrah.
Ma hiya al-fitrah? Apa itu al-fitrah? Al-fitrah secara bahasa, ini saya nggak akan banyak membahas nggih, tapi hanya secara singkat mawon. Al-fitrah secara bahasa itu maknanya kan dari kata fatoro yafturu atau yaftiru. Itu adalah makna simpelnya kata para ulama adalah ciptaan secara bahasa. Di kalangan para ulama sepakat bahwa makna syar'i muqaddam didahulukan daripada makna bahasa. Jadi makna bahasa ini betul ciptaan, tetapi tidak semua ciptaan otomatis bisa disebut fitrah. Umpamanya contohnya pun pohon itu kan ciptaan Allah, tetapi bukan berarti pohon kita sebut fitrah. Air itu ciptaan Allah, bukan berarti air itu kita sebut fitrah. Maka ciptaan itu kan macam-macam. Nah, kemudian khusus al-fitrah itu harus merujuk kepada makna syar'i, mendahului makna bahasa. Makna bahasa membantu kita memahami apa to fitrah niku kan ngoten. Itu untuk membantu kita memahami, oh al-fitrah fitrah adalah, sehingga kita lebih paham, oh karena secara bahasa dia dari kata fatoro, makanya Allah itu fatir, pencipta, maka kita jadi paham berarti al-fitrah adalah ciptaan Allah yang memiliki sifat-sifat tertentu. Al-fitrah secara bahasa itu adalah erat kaitannya dengan pemahaman seseorang terhadap Allah. Makanya fitrah itu nanti di penelitian contohnya yang dikutip oleh Dr. Ali Al-Qarni dalam riset doktoralnya itu selalu berkaitan dengan tauhid. Dalilnya apa? Dalil utamanya, ibu-ibu, di Quran hanya ada satu kata fitrah. The one and only. Surat apa? Ayat apa? Menariknya, surat yang ditetapkan Allah ada kata fitrah, itu surat yang berkaitan dengan komunitas yang mayoritas non-Islam. Surat apa? Nama bangsa besar. Ar-Rum. Unik kan? Jadi kata fitrah Allah Ta'ala tetapkan ada di surat Ar-Rum. Ini menjadi penanda yang sangat jelas juga bagi orang-orang yang merenungi bahwa al-fitrah itu dimanapun tetap al-fitrah. Bahkan ketika yang lahir itu di komunitas non-Islam, dalam kondisi bapaknya non-Islam, ibunya non-Islam, tetap anak lahir di atas al-fitrah. Bunyinya apa nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Satu-satunya ibu-ibu kata fitrah fil Qur'anil Karim. Maka ulama menegaskan kalau kita bicara fitrah kok nggak pakai ayat ini atau menyelisihi isinya dengan ayat ini, berarti kita menyelisihi Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tetapkan kata al-fitrah hanya satu dalam Al-Quran. Maka makna al-fitrah harus merujuk kepada ayat ini. Karena makna syar'i didahulukan dan diunggulkan, diutamakan daripada makna bahasa. Betul, dari kata fatara yang artinya menciptakan, berarti al-fitrah itu ciptaan. Betul, ciptaan yang seperti apa? Harus merujuk kepada ayat ini. Dan nanti sekitar 20 hadis sahih yang langsung menyebut kata fitrah. Nanti kita bahas beberapa saja. Oke, dados clear nggih? Surat Ar-Rum ayat berapa? Ayatnya sesuai nomor suratnya.
Surat Ar-Rum surat nomor pinten 30. Berarti ayat 30. Gambil toh? 30. Salatun. Napa niku 30 kan. Pun gambil 3 dosa. Ayatnya 30 dari surat ke-30. Faqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini secara hanif. Di dalam tafsir Syekh Sa'di maksudnya hanif adalah jangan tengok-tengok ajaran non-Islam. Jangan tengok-tengok ajaran non-Islam dalam menegakkan agama ini. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah telah menciptakan manusia di atas al-fitrah ini. La tabdila li khalqillah. Kata Imam Ibnu Katsir itu ada dua cara membacanya. Pertama adalah la tabdila sebagai khobar, sebagai kabar. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, dalam al-fitrah itu, karena al-fitrah ciptaan Allah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, yaitu al-fitrah. Cara lainnya, kata Imam Ibnu Katsir, adalah dibaca seperti kata perintah larangan. La tabdil, jangan kamu ganti. Jangan kamu ganti fitrah Allah tersebut. Artinya jangan sampai kamu simpangkan fitrah anak itu, hai para orang tua. Dzalika dinul qayyim. Itulah din yang qayyim ini, yang lurus ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ilmunya. Ibu-ibu, moga-moga termasuk yang Allah Ta'ala rizkikan untuk memahami, menyadari hakikat al-fitrah. Mboten sah tumut S3 pun. Tapi ajeng tumut nggih mboten napa-napa. Nanti bikin sekolah madrasah ibu-ibu. Niki pertemuan perdana. Sebulan sekali. Kira mboten sebulan sekali niku. Ya kurang. Anak-anak jenengan sekolahnya berapa kali sepekan? 5. Ibu-ibunya sekolahnya berapa kali sepekan? Niku sekolah. Niku jenengan tuh pengen putra-putrine soleh solihah, sinaune tenanan. Lan jenengan sinaune sebulan sekali. Cekap mboten niku. Jadi kalau saya ikut pendapat para ulama, dulu ibu-ibu baca nggih sejarah kejayaan Islam. Saat apa? Saat setiap hari dipakai thalabul ilmi. Enggak ada majelis, bikin majelis, ikut majelis, khususnya majelis yang tertib, majelis yang mengkaji kitab-kitab terpercaya secara terperinci, napa niku nggih istilah nggih mutasil, nyambung terus. Karena tidak bisa kita belajar di sana temanya ini umum, nanti pindah lagi umum terus. Nggih mboten, harus ada kajian-kajian yang tertib. Makanya saya biasanya provokator. Saya menteror, saya itu untuk urusan ini menteror. Ibu-ibu pengen anaknya soleh-solehah, sinaune sebulan sekali. Nggih mboten masuk akal. Harusnya tiap hari atau minimal sama dengan anaknya. Makanya kalau di kami, kebijakan kami di Sajadah itu termasuk orang tua kutab Sajadah, lo ibu-ibu, bapak-bapak pengen anak-anaknya soleh-solehah belajarnya 5 kali. Ya ibu-ibu, bapak masuk belajar sepekan sekali aja berat. Ya harus mau, karena kenapa? Lah bagaimana kita mau nyambung sama anak kita? Anak kita bertambah, berkembang ilmunya, kesungguhannya, kok orang tuanya yes, yang penting anak pulau. Bukan gitu. Besok yang ditanya tentang anak-anak kita nggak orang tuanya. Maka orang tua itu hukumnya wajib belajar ilmu pendidikan Islam. Itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan sebelum jenengan menikah, begitu seseorang mau menikah, maka dia diberi kewajiban fardu awalnya kayak fardu kifayah menjadi fardu ain. Kenapa? Karena dia mau menikah. Konsekuensi menikah punya anak turun, sehingga bisa mendidik anaknya ini. Maka selain belajar ilmu rumah tangga secara Islam, tanggung jawab sebagai ibu, tanggung jawab sebagai istri sebelumnya, tanggung jawab sebagai orang tua, juga harus belajar mendidik anak secara Islam. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah.
Kita lihat kalimat ini, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu. Di dalam tafsir para ulama menjelaskan, kenapa yang disebut wajah? Wajah itu sebenarnya bukan hanya wajah ini, tapi bagian depan. Maka hadapkanlah secara fisik wajahmu, bagian depanmu itu kepada agama ini. Kata para ulama, yang diperintah fisik, tetapi pada hakikatnya semuanya, ya bukan hanya fisikmu, tapi juga pikiranmu, ya qalbumu, semuanya kamu hadapkan ke dalam agama ini secara hanif. Tidak tengok-tengok ajaran agama yang lain. Secara khusus termasuk di dalamnya yaitu mendidik anak. Betapa hari ini kita temukan orang-orang yang lebih bangga dengan metode-metode non-Islam. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gampang. Teorinya siapa? Oke, teorinya siapa? Mana risetnya, mana referensinya? Kalau kepada Allah saja, ketemu dia profesor, doktor, psikolog, tapi nggak pernah sholat, nggak syahadat, masih kafir. Maka kalau kepada Allah dia berani ingkar, kira-kira kalau sesama manusia ingkar nggak dia? Kemungkinan besar. Maka kita harus cek dulu mana risetnya. Setelah itu, oke, clear, non Islam, mana risetnya? Oke, risetnya ini. Boleh nggak memakai riset orang non Muslim? Boleh. Sebagaimana mic ini juga kayaknya bukan produksi Muslim ini. Motor, mobil kita banyak produk-produk yang non Muslim. Itu boleh dengan syarat. Kata Prof. Hasan Nanggulung, ini profesor psikologi pendidikan Islam yang dianggap sebagai satu di antara tokoh paling hebat, paling penting dalam psikologi pendidikan Islam, sampai masuk dalam Who's Who International, tokoh-tokoh yang masuk dalam orang-orang yang berkontribusi pada pemikiran dunia internasional. Beliau S2-nya di Mesir, S3-nya di Amerika Serikat. Jadi unik beliau itu. Mahir bahasa Arab, mahir bahasa Inggris. Cuma saya curiga ibu-ibu nggak punya bukunya. Siapa yang punya bukunya? Bukunya Prof. Hasan Nanggulung, orang Indonesia asli, angkat tangan. Itulah ya. Gimana? Baru dengar namanya, Bu? Ya Allah. Alhamdulillah saya punya koleksi khusus Profesor Hasan Nanggulung. Karena ini satu di antara tokoh sangat penting bagi kebangkitan pendidikan Islam, khususnya di Malaysia. Loh kok Malaysia? Karena ditolak Indonesia, beliau mau balik ke Amerika Serikat, orang Malaysia, janganlah, ke kami aja. Akhirnya Indonesia nolak, Amerika sudah mau nerima itu, karena dia dulu dosen di sana. Sama karena dia pertimbangannya ini Islam harus berkembang, akhirnya beliau diterima di Malaysia, disiapkan rumah, dicarikan, waktu itu masih dokter belum nikah, dicarikan istri, pokoknya semua kebutuhannya dipenuhi. Alhamdulillah Indonesia sekarang satu di antaranya karena menghargai ulama bernama Prof. Hasan Nanggulung, pendidikannya ya gimana Bu? Di atas kita. Ya, jadi hargailah ilmu dan hargailah pemilik ilmu dan karya-karyanya. Ibu-ibu silahkan nanti cari, tapi jangan cari yang bacaan nggih, cari yang bukunya yang asli. Hasan Nanggulung silahkan beli bebas. Kalau saya setelah membaca sekian karyanya, itu yang paling beliau sukai sebagai orang psikologi itu adalah kesehatan mental. Teori kesehatan mental itu cocok untuk melihat peta kesehatan mental sekarang. Tapi buku beliau yang dianggap paling penting dalam pendidikan Islam yaitu judulnya Asas-Asas Pendidikan Islam. Dua-duanya agak tebal. Tapi bagi pecinta buku senang. Kenapa? Alhamdulillah bacaannya banyak sehingga ilmunya banyak. Nggih, dados Prof. Hasan Nanggulung ngeten niki Ibu-ibu, karena beliau menguasai Arab dan Inggris dan risetnya sering tanding dengan para peneliti tingkat internasional. Beliau bilang begini, umat Islam disarankan, bukan hanya diperbolehkan, disarankan untuk merujuk kepada penelitian-penelitian dengan dua syarat. Kalau ada penelitian dari orang non-Islam, maka pastikan yang diterima hanya yang sesuai dengan Islam. Jadi harus dicek dulu namanya standarnya itu, mikiasnya adalah dari Islam. Sesuai nggak dengan Islam? Oke, terima. Yang kedua kata beliau, itu jadikan makmum,
imamnya adalah Islam. Jadi jenengan boleh, saya punya anak-anak, saya tahu bapaknya ini hobinya baca yang bahasa Inggris juga selain yang bahasa Arab. Saya itu punya beberapa rak khusus berbahasa Inggris, terutama psikologi yang penelitian ya. Saya punya Handbook of Adolescent Psychology, saya punya Educational Psychology, kemudian saya punya Adolescent sendiri, lalu Lifespan Development, banyak. Sampai saya punya buku psikologi, karena itu tanggung jawab saya. Begitu saya memutuskan terjun di dunia psikologi, maka sebagai mukmin saya punya fardhu kifayah, punya kewajiban khusus untuk mau memahami psikologi secara ilmiah. Sehingga ketika menjelaskan psikologi, saya bukan gebiyah-uyah. Karena ada kan orang teknik, kedokteran atau apa ngomong psikologi, itu nggak nyambung biasanya. Karena dia nggak punya basis belajar psikologi. Kayak kami saja itu harus pakai referensi. Dan harus referensi yang terpercaya. Dan kata Prof. Langgulung itu pun pakai 2 syarat. Ambil dia yang sesuai dengan Islam. Kemudian yang kedua, pastikan dia hanya jadi makmum, nggak boleh jadi imamnya. Imamnya tetap Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sehingga kita tuh nyantai aja, Pak, mau belajar bahasa Inggris, mau bahasa yang lain-lain, membaca karya mereka nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita punya izzah, punya kehormatan diri ketika berhadapan dengan teori-teori manapun, nggak ada masalah. Karena kita standarnya sudah jelas. Masa ibu-ibu lebih yakin komentarnya Profesor Doktor yang kentutnya bau dibandingkan perkataan Allah dan Rasulnya, kan nggak masuk akal kan? Jenengan masuk mau menandingkan Al-Quran yang dijamin kebenarannya 100%, masuk dikalahkan dengan risetnya Profesor Doktor yang bisa berubah hasilnya? Nggak bisa. Jadi nggak masuk akal kita kalau ada orang menganggap yang riset lebih utama dari Quran dan tafsirnya. Nggak masuk akal. Karena Allah itu yang menciptakan dan mengetahui segala sesuatu. Oke, kembali ke bahasan kita. Jadi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah dirimu ini fisik dan non fisik seluruhnya kepada agama ini secara hanif. Maka kalau kamu didik anakmu, didiklah dengan cara Islam, bukan dengan cara Yahudi, Nasrani. Nanti kita lihat hadisnya, sangat jelas. Kemudian fitrah ini Allah telah menciptakan setiap orang itu di atas al-fitrah dan tidak ada perubahan. Itu makna pertama, tidak ada perubahan. Jadi al-fitrah yang ada pada diri setiap orang tidak akan berubah, la tabdil, tidak akan berubah, tetap seperti itu. Meskipun orangnya kafir, meskipun orangnya murtad sekalipun, tetap al-fitrah ada di dalam dadanya. Karena Allah menegaskan la tabdil, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, jangan sampai, makna yang kedua, jangan sampai hai para orang tua, anakmu sudah lahir di atas al-fitrah, di atas keimanan, di atas ma'rifatullah, di atas pemahaman terhadap dinul Islam ini. Meskipun belum sampai pada ilmu tentang menjalankannya ya, tapi sudah ada kesadaran di dalam dadanya itu bahwa Allah adalah Tuhanku, Islam adalah dinul haq. Terus gimana? Jangan sampai engkau simpangkan, jangan sampai engkau sesatkan anakmu itu yang sudah alal fitrah, alal tauhid, menjadi menyimpang dari tauhid. Oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau itu periwayat hadis saya terbanyak, itu ada riwayat Bukhari ya. Bunyinya begini nih, bunyi awalnya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Jadi ini hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas al-fitrah. Ibu-ibu, guru kami dulu di pondok itu bilang begini nih, sampai sekarang terngiang-ngiang. Ini buku kitab, ini namanya kan alal maktab, di atas nempel. Kalau fauqa kata beliau itu di atas tapi nggak nempel. Al misbah alal bilad, berarti lampunya di atas lantai, nggak nempel. Tapi kalau nempel itu ala. Jadi itu nempel.
bawaan. Jadi al-fitrah itu Allah Ta'ala ciptakan dan Allah letakkan di dada setiap orang dan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berubah. Kalau tidak pernah berubah, la tabdil berarti bisa bertambah betul? Nggak bisa. Bisa berkurang nggak? Nggak bisa. Maka segala sesuatu yang bermakna tambah kurang bisa berubah itu bukan al-fitrah menurut ayat ini. Padahal ingat, makna syar'i kita dahulukan dari makna bahasa. Mana bahasa ciptaan? Kan ciptaan, enggak bisa. Fitrahnya laki-laki berarti beda nggak sama fitrahnya perempuan? Beda. Loh, kok jadi berubah lagi? Barusan diterangkan kok tiba-tiba fitrahnya laki-laki sama fitrahnya perempuan beda apa sama? Ya sama loh, la tabdil. Itu yang bilang bukan saya, Bu. Allah Ta'ala tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Jadi fitrahnya orang muslim sama non muslim sami nama benten sami. Yang jamin siapa? Allah. Lah terus kenapa dia kafir? Karena tertutupi mahjub dengan apa-apa yang dilakukannya. Anak-anak ini semuanya alal fitrah, masih di atas al fitrah, tetapi menjadi terganggu, bisa menjadi rusak atau tersimpangan dari al fitrah yang masih ada di dalam dadanya itu karena tiap hari nonton TikTok, tiap hari ditontonkan YouTube yang nggak jelas. Akhirnya anak mengalami namanya, ini kalau ini riset yang lain ya, mengalami namanya anxiety disorder, gangguan kecemasan. Ada nanti sleep deprivation, kurang tidur. Nanti ada social deprivation, kurang mampu untuk bersosialisasi. Nah yang ketiga kata para ahli itu mengalami namanya attention, attention. Kok malah saya kesupen ya? Sekedap tadi baru saya mendengarkan attention fragmentation. Fragmentasi itu berarti terpecah-pecah, perhatian terpecah-pecah. Ibu-ibu kalau pegang HP ngaji kayak gini, insya Allah tidak bisa memperhatikan 100%. Semua riset membuktikan, bahkan ini riset ya, HP itu cuman dimatikan, ditaruh di depan, itu perhatiannya nggak bisa 100%, karena memperhatikan HP. Apalagi HP-nya nggak dimatikan, dikantongi, dikantongi, kelihatannya keren, dikantongi. Riset membuktikan tidak bisa pay full attention, memperhatikan 100%. Nggak bisa. Sehingga anjurannya kalau mau tidak mengalami attention fragmentation, terpecah-pecahnya perhatian, karena nanti rusaknya banyak sekali. Rusaknya kemampuan mengingat, kemampuan akademis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan negosiasi, lobby, macam-macam, serta masuk decision making, mengambil keputusan. Maka dianjurkan agar, bukan dianjurkan, norma yang harus ditegakkan di sekolah-sekolah adalah phone school, sekolah bebas HP, termasuk gurunya. Nah, ini yang berat. Terus gimana? Ya gurunya titip. Begitu masuk maka ada tempat penitipan HP. Bagus lagi tidak membawa HP. Saya kepepet tadi bawa HP karena nggak tahu tempatnya, harus tanya Google Maps. Aslinya kalau saya ngisi kajian begini sudah tahu tempatnya, insya Allah HP saya tinggal. Kenapa? Lah, saya kan pengen jadi manusia normal. Dan semakin normal kita kalau semakin meninggalkan HP, hanya dipakai di waktu-waktu yang sesuai. Nah, pertanyaannya berapa jam sehari harusnya pakai HP? Ibu berapa, Bu? Maksimal total ya 2 jam, sebagian mengatakan maksimal 1 jam. Nah, terus begitu kita ngobrol sama orang, HP taruh, off-kan kalau perlu. Kenapa? Karena kalau nggak jadi terjadi attention fragmentation. Kelihatannya cuma lihat notifikasi, lihat ini, itu lama-lama merusak sistem saraf kita. Na'udzubillah ini tadi. Oke, yang keempat nanti addiction. Jadi 4 ini kurang tidur, kurang kemampuan dan kesempatan bersosialisasi,
terpecah-pecahnya perhatian dan adiksi kecanduan itu bahaya sekali. Riset yang lebih menarik ibu-ibu, kalau untuk para emak-emak, para mbak-mbak, para wanita, itu yang terjadi namanya internalizing disorder, gangguan yang sifatnya ke dalam. Stres, depresi, cemas, menyakiti diri sendiri, sampai kemudian bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau laki-laki cenderung externalizing disorder, gangguan yang sifatnya keluar, merusak, tawuran, kelitih, coret-coret, sampai membunuh orang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dua-duanya punya efek merusak. Untuk perempuan yang paling merusak namanya media sosial. Itulah mengapa istri saya larang punya medsos kecuali WhatsApp dan Telegram. WhatsApp, Telegram untuk kepentingan komunikasi, tapi no social media. Karena peran paling rendah seorang wanita itu peran sosial. Peran paling tinggi sebagai istri. Yang kedua sebagai istri, Bu. Penting ini, ibu-ibu kadang nggak paham ini. Terutama kalau jenengan, mohon maaf ya, jenengan itu satu-satunya istri suami jenengan. Nggak bisa digantikan sama yang lain. Ibu-ibu kadang nggak sadar ini. Boten, jenengan itu kecuali jenengan mau digantikan sama yang lain, suruh nambah suami jenengan. Berat kan? Kalau berat ya tolong dipahami, jenengan itu satu-satunya istri suami jenengan. Perannya cuma satu, jenengan. Tolong dipahami, nggak usah seterangan jauh-jauh ya. Yang kedua baru ibu. Ya kan? Baru ibu setelah itu. Istri dulu. Itu menurut Quran ya. Quran itu menekankan yang pertama istri, yang kedua ibu. Baru yang ketiga pribadi. Baru yang keempat sosial. Jadi sosial itu harus paling sedikit. Makanya ibu-ibu nggak cocok punya medsos. Kalau jangan punya medsos, insya Allah menurut riset loh ya, terjadi gangguan kesehatan mental. Yang bilang bukan saya. Silakan dicek, jenengan boleh cek semua jurnal ilmiah. Cek saja mawon, The Effect of Media Social for Women, itu nanti banyak risetnya. Oke, kita kembali ke kita, kok jadi sampai ke situ tadi ya. Kembali ke sini. Jadi mohon maaf yang punya medsos silakan dipikirkan ulang, apakah perlu ditutup? Kalau nggak punya berarti jenengan selamat, insya Allah. Wanita akhir zaman yang selamat. Nah, gagas Abu Hurairah, ibu-ibu, itu setelah meriwayatkan hadis dari Rasul agak panjang yang diawali dengan mamin mauludin ila yuladu alal fitrah, itu beliau kemudian menghubungkan dengan ayat tadi, ayat ke-30 surat ke-30. Sehingga kata Dr. Yasin Muhammad dalam risetnya, berarti Abu Hurairah mengatakan makna al-fitrah yang disebut oleh Rasul dalam sekian hadis itu maksudnya adalah al-fitrah dalam ayat ke-30 surat ke-30. Jadi rujukannya ke situ. Nah, bunyinya kan ada tambahan ini pun. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali di atas al-fitrah. Lalu ini kalimat yang horor bagi orang tua. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nanti urut-urutannya di beberapa hadis itu dibolak-balik tapi intinya sama, disebutkan. Bunyinya bagaimana kata Rasul? Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, atau menjadikan anak itu Nasrani, atau menjadikan anak itu Majusi. Siapa yang menyimpangkan anak dari al-fitrah? Orang tuanya. Yang bilang sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sadiq al-masduq, kata Ibnu Mas'ud. Ini orang yang jujur, yang benar dan dibenarkan kejujurannya. Jadi begitu orang tua error didik anak, maka yang terjadi adalah anak yang harusnya alal fitrah, di atas fitrah keimanan tadi, at-tauhid tadi, itu menyimpang gara-gara pakai metode Yahudi. Jadilah anak itu perilakunya kayak Yahudi. Tahu ilmunya, hafal Quran, hafal hadis, tapi perilakunya jauh dari Quran dan hadis. Berani sama orang tua, tidak hormat sama guru, na'udzubillah, semua. Kenapa? Karena dia perilakunya kayak Yahudi, ngerti ilmunya, tapi tidak mau mengamalkannya. Au yunasironi, seperti Nasrani, yaitu
tidak mau belajar ilmunya, yang penting amal. Kesuwen, teori terus, konsep terus, yang penting praktek. Ya nggak bisa. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Terus ilmu dulu dengan baik baru praktekkan. Ibu-ibu ada yang belum bisa naik mobil, mengendarai mobil, terus tiba-tiba yang penting praktek Bu, ini Bu, mobilnya pakai aja langsung. Nabrak betul Bu? Bahaya. Atau yang majusani, atau seperti majusi, yaitu mengagung-agungkan yang fisik, yang semesta ini. Maka nanti muncul hukum-hukum yang aneh-aneh. Semesta mendukung. Berterima kasih kepada diri sendiri. Diriku, terima kasih ya. Loh, saya ngajari sopon. Kita itu disuruh perintah untuk taubat kepada Allah, memuji Allah, bukan terima kasih diriku. Niku saya ngajari, niku tiang-tiang majusi Bu. Niku ajaran bukan dari Islam, itu sudah sesat akidah. Berterima kasih kepada alam semesta, semesta mendukung. Niku bukan ajaran Islam, niku ajaran majusi. Karena jauhnya kita dari akidah kita, sehingga ajaran majusi kita anggap bagian dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Bismillah, aku yakin, aku bisa. Bismillahnya bener, aku yakin aku bisanya ngawur. Jenengan diajari tiap hari loh, denger adzan. Hayya 'alas shalah. Jawab pripun? Yes, I know I can. Kan betul ngoten. Dia enggak diajari begitu, tapi kalimatnya pripun? La haula wala quwwata illa billah. Padahal itu jelas-jelas diajak sholat. Yang merintahkan sholat itu Allah, itu sholat wajib. Itu saja kalimatnya bukan yes, bukan ya, aku bisa, bukan. Tapi tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Hayya 'alal falah. Diajak sukses, diajak berhasil di bidang apapun. Jangan yes. Dia jangan gitu, ini gua ajaran ini majusi. Ya Allah, aku malah ngoten. Harusnya la haula wala quwwata illa billah. Maka ibu-ibu sudah punya ilmu mendidik dalam Islam, sudah praktek sebaik mungkin. Itu nggak usah bilang begini, pasti berhasil. Nggak boleh. Tetap tugas kita berikhtiar yang terbaik, sudah kita ilmui, sudah kita amalkan sebaik yang kemampuan kita, hasilnya terserah Allah. Jenengan mau bantah Nabi Nuh berarti jenengan anggap bapak jelek. Padahal masuk ulul azm. Jangan. Allah uji beliau dengan Kanaan. Tapi ingat, anaknya bukan hanya Kanaan. Beliau punya Sam, Ham, Yafid yang tiga-tiganya orang soleh. Nanti memang ulama menjelaskan kenapa Nabi Nuh diuji dengan buruknya Kanaan, ingkarnya Kanaan. Mohon maaf ibu, ini tafsir ya. Karena ibunya Kanaan beda dengan ibunya anak-anak yang lain. Ibu yang beda ini ternyata tidak menaati Nabi Nuh. Oleh karena itu majelis ini jadi sangat penting. Karena ibu-ibu yang solihah yang akan bisa mendidik anak-anaknya menjadi soleh dan solihah. Oleh karena itu sebulan sekali cekap pembuatan. Berarti pripun? Kalau kutab kita, sekolah kita baru bisa mengadakan sebulan sekali, jenengan bisa membuat jadwal belajar sendiri atau mengikuti majelis di tempat lain yang ini, atau mendorong agar panitia buat tolong sepekan sekali. Nah, tapi kan jangan membebani orang yang jangan membebani seseorang di atas kemampuannya. Ini alhamdulillah sudah mau mengadakan sebulan sekali. Ya jenengan yang nanti bagaimana caranya. Karena begitu anak-anak jenengan lulus dari Kutab Darussalam, tanggung jawab jenengan untuk belajar tidak berhenti. Jadi tetap harus ngaji. Sampai kapan? Kata para ulama, minal mahdi ilal lahdi. Sampai jenazah kita dimasukkan ke liang lahat. Terus tidak ada berhenti belajar. Itu yang harus kita jaga. Nggih, terus ibu-ibu, oleh karena itu hadis ini menjelaskan bahwa makna al-fitrah, kata Imam Al-Bukhari, karena ini beliau hadis dari riwayat beliau ya, itu beliau mengatakan
Al-fitrah hiya al-Islam. Maksudnya adalah orang itu lahir sudah membawa keyakinan kebenaran Islam. Untuk menjalankannya perlu pendidikan. Disitulah mengapa kita masukkan ke sekolah Islam. Karena nggak mungkin anak jenengan dididik dengan cara Islam kalau sekolahnya bukan sekolah Islam. Pakai metode Montessori atau NLP. Ini cuma saya sebutkan beberapa contoh karena ini bukan dari Islam. Atau pakai brain gym atau multiple intelligences. Ingat nasihat dari Prof. Hasan Langgulung. Boleh dipakai kalau basisnya riset ilmiah. Itu pun ingat dua syaratnya. Pertama, harus yang diambil yang sesuai dengan Islam. Begitu tidak sesuai, tinggalkan. Saya pernah ngobrol dengan umpamanya ada upaya untuk memasukkan metode tertentu ke Islam. Contohnya tepuk. Ibu-ibu ngertos tepuk anak soleh? Saya mau tanya dalilnya ada enggak? Kan itu niatnya baik. Oh saya tidak membantah niat baiknya. Saya ketemu sama pembuatnya. Pembuatnya kan tim Jogja itu. Niatnya baik, oke. Tapi tepuk aku anak soleh, bikin anak kita soleh mboten? Artinya tepuk itu boleh kalau sesuai dengan Islam dan berarti kan harus ada dalil. Boleh enggak? Oke, umpamanya enggak ada dalil larangan khusus berarti boleh. Tetapi ada waktu yang harus kita perhatikan. Kalau anak dikit-dikit tepuk, anak-anak jadi punya adab belajar yang baik mboten? Mboten. Saya pernah masuk ke satu sekolah, kemudian gurunya bilang, anak-anak sebelum kita ngundang Ustadz Fatan, ayo kita tepuk, diam, prok, kalau aku, agak panjang itu, saya punya videonya, maka aku diam, saya hitung, harusnya nggak sampai 1 menit, teorinya mengatakan anak-anak akan rame, 1, 2, betul, nggak nyampe 30 detik, anak-anak sudah rame sendiri. Kenapa? Yang ngajari rame siapa? Gurunya, lah tepuk. Kenapa harus pakai tepuk untuk diam pakai tepuk? Jadi itu maksud saya kadang sesuatu yang tidak punya landasan, tidak ada dasarnya dalam agama ini, meskipun kelihatannya baik, itu belum tentu hasilnya baik. Nggak sesuai apalagi. Jadi sesuatu yang tampak baik, cek dulu dengan agama ini, standarnya udah benar belum. Nah, oleh karena itu, sebelum kita ngoyoworo belajar metode-metode dari berbagai arah yang tidak jelas, ingat bunyi ayatnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu, dirimu, seluruh dirimu ini kepada agama ini secara hanif, tegak lurus, jangan tengok ke ajaran yang lain. Memangnya ajaran yang lain itu Allah ridhoi, memangnya pasti benar. Kalau pasti tidak diridhoi, iya. Oleh karena itu hanya boleh dipakai yang sesuai dengan dinul Islam. Clear. Sehingga ketika kita belajar apapun, monggo silahkan. Karena Islam itu meyakini al-ilmu minallah wa ilallah. Ilmu itu seluruhnya dari Allah. Ilmu menemukan pesawat, membuat kapal, merakit mobil, semuanya dari Allah. Maka yang dipakai adalah yang sesuai dengan Islam dan harus jadi makmumnya Islam. Jangan mau HP secanggih apapun silahkan, tapi pakailah HP untuk makmumnya Islam, kemaslahatan Islam. Yang tidak baik hapus, tinggalkan, kan nonton. Yang baik silahkan manfaatkan lil Islam. Oke, sampai sini pun jelas? 9:30. Oke, clear ya? Hadisnya banyak ibu-ibu. Di dalam penelitian ini hadis yang tentang al-fitrah itu hadis sahih loh. Itu ditemukan oleh Dr. Ali itu minimal 20, enggak 1. Jadi yang tadi saya sebutkan mamin mauludin, di dalam riwayat Jalil bunyinya ada yang laisa min mauludin. Ada lagi yang terkenal, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir di atas al-fitrah. Jadi banyak. Nah, hadis-hadis ini kata Dr. Ali Al-Qurni itu saling melengkapi dan menguatkan. Artinya tidak ada satu bayi pun bapaknya sejelek apapun, sejahat apapun. Umpamanya bapaknya pencopet, ibunya pezina, tetap anak itu lahir di atas al-fitrah. Rusaknya anak karena lingkungannya. Makanya lingkungan dibagi menjadi 3. Bi'ah itu lingkungan gitu. Bi'ah fasidah,
bi'ah hasanah dan bi'ah solihah. Bi'ah fasidah, orangnya jelek-jelek dan umumnya ngajak jelek. Bi'ah hasanah, orangnya baik, soleh, bapaknya soleh, ibunya solihah, tapi nggak ngajak baik. Yang ketiga, bi'ah solihah, yaitu bapaknya soleh, ibunya solihah, keluarganya baik-baik, lalu berusaha mendukung terjadinya kebaikan, kesolehan di dalam keluarga tersebut. Nah, ini yang kita usahakan dan diperintahkan Allah untuk melakukannya, yaitu membangun bi'ah solihah, bukan hanya hasanah. Oleh karena itu tadi saya nantang ibu-ibu, jangan merasa cukup belajar sebulan sekali. Nah, ibu-ibu yang menulis, saya sampaikan kabar gembira, menulis pakai tangan itu tidak bisa digantikan dengan pakai gadget maupun semisal, nggak bisa. Dan itu kecerdasan yang Allah Ta'ala berikan. Kalau jenengan menulis pakai tangan, membaca buku fisik juga tidak bisa digantikan dengan e-book atau screen book. Ini dua keterampilan belajar yang amat sangat penting untuk kesehatan mental, fisik, otak, dan hal-hal lainnya yang baik. Nah, terus kembali ke bahasan kita. Terus Rasulullah ibu-ibu itu memberikan kita gambaran yang sangat menarik, seperti pendidikan anak. Kan Rasul bersabda, "Mamin mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak kecuali dia sudah lahir di atas al-fitrah, yaitu keimanan, tauhid, meyakini kebenaran Islam. Ini berupa keyakinan, berupa makna, belum sampai ke ilmu dan ketika orang tuanya lalai fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lalai, maka ketika anak ini kemudian menjadi menyimpang. Pertama, penyimpangan orang tua pertama adalah orang tua mendidik anak dengan metode cara non-Islam. Kalau yang disebut secara berkali-kali di sekian hadis itu cara Yahudi, cara Nasrani, cara Majusi. Nanti dalam bahasa yang lain itu adalah cara kafir, yukafironi, atau cara syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah ikut seminar internasional ibu-ibu atas undangan kementerian, karena waktu itu saya aktif sebagai satu di antara pokoknya ngobrol-ngobrol dengan Kementerian Pendidikan. Saya sempat nulis juga beberapa buku untuk kementerian. Ternyata ini yang bilang bukan kami, malah yang bilang langsung dari PAUD internasional. Itu satu di antara inspirasi teori PAUD itu, PAUD yang kita termasuk yang dipakai di Indonesia, itu ternyata dari Injil. Sehingga jangan kaget kalau banyak metode PAUD-nya itu pakai metode tepuk-tepuk dan semisalnya. Kenapa? Karena memang akarnya itu, kata si ahli ini yang dari Eropa, itu memang menyatakan secara to the point, ada rekamannya itu, bahwa memang terinspirasi, jadi PAUD internasional itu terinspirasi dari Bible, dari Injil. Itu tantangan bagi kita semua. Masa negara mayoritas Islam nggak bisa melahirkan pendidikan anak usia dini inspired by the Holy Quran? Ini tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu nanti saya tunjukkan beberapa kitab yang bisa kita rujuk. Dan ini biasa kami kaji secara tertib. Ada yang sudah khatam beberapa kali, ada yang baru dalam proses khatam. Ngoten nggih? Dados pertama adalah kita pakai metode yang bukan dari Islam. Sehingga mau nggak mau anaknya akan jadi seperti itu sesuai dengan metode yang kita pakai. Yang kedua, orang tuanya lalai, membiarkan anak lah sakarepe, engko ya dadi, sing penting tak sekolahke. Akhirnya sudah tanpa memperhatikan secara detail sekolahnya ngajari apa. Nek pas baik ya alhamdulillah, pas jelek naudzubillah. Jadi membiarkan, itu terserah. Yang ketiga, secara khusus tidak menggunakan metode Islam, membiarkan pokoknya tidak menggunakan metode Islam. Pokoknya terserah. Mirip yang kedua ini. Cuma yang kedua ini kan dia memasukkan tapi kemudian sakarepe. Kalau yang ketiga ini benar-benar dia nggak mendidik.
Salah satu kasusnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang bapak melaporkan anaknya. Itu luar biasa ya. Islam itu sampai begitu. Ini urusan rumah tangga, lapornya ke sinten? Presiden. Lalu Umar itu sangat adil, dipanggil anaknya, ditanya, "Nak, bapakmu begini begini begini. Apakah benar?" Jadi diizinkan untuk membantah. "Wahai Amirul Mukminin, tolong tanyakan kepada bapakku, nama apa yang telah diberikan untukku. Tolong tanyakan kepadaku, ibu seperti apa yang diberikan untukku. Dan tolong tanyakan kepadanya tentangku, apa saja yang sudah diajarkan kepadaku. Apakah dia mengajarkan iman dan Al-Quran?" Maka kemudian ditanyakan dan si bapak jawab, "Iya, saya waktu itu kebelet, terus ada perempuan di pinggir jalan, pokoknya di satu tempat, ada riwayat mengatakan itu rumah bordil, ya, na'udzubillah min dzalik, terus begituan ya, berzina, hamil. Maka ya udah dinikahi." Jadi ibunya nggak jelas pendidikan dan kesolihahannya. Yang kedua, anaknya diberi nama yang jelek. Yang ketiga, bapak ini asak urusan karena merasa ini anak yang tidak layak dianggap. Ibunya tadi bukan orang solihah, namanya diberi nama yang jelek, maka anak ini nggak pernah ditanamkan pendidikan keimanan dan Al-Quran. Akhirnya, pantas nggak anak ini durhaka, ibu-ibu? Nah, maka kata Umar bin Khattab, "Engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu." Maka ibu-ibu jangan mendurhakai anak-anak kita. Jangan didik mereka dengan cara yang menyelisihi dinul Islam. Sehingga untuk itu kita perlu belajar yang Islam. Ini ada kalimat menarik ibu-ibu tentang, sebelum kita diskusi ya, tentang al-fitrah. Ini saya ambilkan dari judulnya mawon. Oh, tadi lupa nggak saya tandai. Saya tadi membaca ulang. Jadi, ibu-ibu, apa yang menyelisihi al-fitrah itu berarti menyelisihi dinul Islam. Atau bisa dibalik, apa yang menyelisihi Islam, maka itu menyelisihi al-fitrah. Paham ya maksud ibu? Dados ngeten. Apapun yang tidak sesuai dengan Islam, berarti dia tidak akan bisa menjaga fitrah anak. Termasuk di situ berarti makanan yang tidak sesuai dengan Islam, itu berarti merusak fitrah anak, keimanan anak. Sehingga nanti wajar kalau anak makannya, mohon maaf, haram, atau mungkin halal tapi enggak thayyib, padahal agama kita memerintahkan halalan thayyiban. Kalau anak ini makanannya, minumannya, asupannya, baik asupan makanan minuman maupun asupan penglihatan, pendengaran, sentuhan, lingkungan, teman bergaul, maka ketika yang ini tidak sesuai dengan Islam, maka pasti fitrahnya anak terganggu. Fitrahnya masih ada, tapi tertutupi dengan berbagai maksiat, berbagai keburukan yang anak-anak konsumsi setiap hari. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita betapa bahayanya ini untuk urusan kejiwaan seseorang. Ala inna fil jasadi mudghah. Wa idza salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah ada segumpal daging atau darah di dalam diri setiap orang. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau rusak, rusak seluruhnya. Ketahuilah itu adalah qalbu. Qalbu itu terjemahannya apa ibu-ibu? Jantung. Bukan liver ya, bukan hati, tapi hati dalam makna jantung. Makanya disebut heart attack, serangan jantung. Saya dapat ya, bukan hadiah nih sebenarnya, titip teman yang pulang dari S2 di Inggris, karena ada riset yang ditulisnya pakai bahasa Inggris, judulnya The Intelligent Heart, The Pure Heart. Itu riset orang Muslim ya, Dr. Ghar Mustaq namanya. Itu meneliti tentang efek qalbun untuk manusia. Luar biasa itu. Singkat mawon nggih, bahwa
Ternyata keputusan-keputusan penting dalam hidup seseorang itu bukan karena banyaknya pengetahuan saja, tapi yang lebih menentukan adalah kondisi kolbunya. Ini risetnya menarik ini. Sehingga seseorang memutuskan dari non-Islam kembali ke Islam, istilahnya ulama itu ya'udu ilal fitrah, kembali kepada fitrahnya, yaitu keimanan tadi itu, karena kolbunya. Begitu pula seseorang memutuskan untuk sungguh-sungguh belajar, itu kalau yang kena adalah kolbunya, jantung hatinya. Oleh karena itu, sebenarnya pembahasan yang lain yang juga penting diperhatikan oleh ibu-ibu adalah memperhatikan ranah kolbiahnya anak. Atau risetnya belum, namanya ranah afektif anak. Bukan hanya kognitif. Betapa banyak orang yang hafal Quran, tapi belum tentu mencintai Al-Quran. Contoh kecil, ibu-ibu mohon maaf, bisa membaca? Bisa. Sekarang bulan Mei ya. Yang bulan April kemarin atau bulan Syawal lah, kita kan lebih mengutamakan yang Hijriah. Siapa yang bulan Syawal khatam buku, baca dari awal sampai akhir, covernya ngeten iki dibaca sampai akhir, minimal 1 buku, bukan novel, bukan komik, angkat tangan. Bulan Syawal. Pada Ramadan. Bisa baca, Bu? Bisa. Ngertos manfaatnya baca? Ngertos. Masa nggak tahu? Kira-kira orang baca sama tidak baca pinter mana? Perintah Allah Iqra, yaitu nanti perintah baca Quran, termasuk baca kitab-kitab yang bermanfaat kan? Perintah Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak baca buku? Ini bukan di sini mawon loh ya. Saya ngisi sawalan akbar banyak. Saya tanya, nggak ada yang angkat tangan. Ya Allah. Kemarin saya ngisi perusahaan Islam, bank syariah. Saya tanya, ini jagoan-jagoannya. Nggak ada yang baca buku. Sampai saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai hari ini bikin program baca buku. Nggak usah muluk-muluk, minimal 1 hari 1 halaman, tapi konsisten. Itu sesuai fitrah kita. Keimanan kita loh. Kalau jenengan iman sama Allah, harusnya setiap perintah Allah diusahakan dilaksanakan supaya mungkin. Perintah pertamanya nomor Iqra. Saya punya dosen yang sekarang tinggal di Turki, beliau orang Palestina. Dulu dosen di Al-Khalil Hebron, diusir sama Israel, lalu bikin riset di UK, kemudian sekarang tinggal di Turki. Itu beliau bilang begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu artinya bacalah kamu, baca Quran dengan sungguh-sungguh, pahami maknanya, baca hadis sungguh-sungguh, pahami syarahnya, baca kitab-kitab para ulama, baca hukum-hukum alam. Iqra. Setiap kamu membaca sungguh-sungguh terutama teks, maka khalaq, kamu akan punya inovasi-inovasi. Kamu akan punya karya-karya. Kenapa? Karena kamu membaca. Di ayat berikutnya, ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Setiap kamu membaca, Allah jamin kamu tambah mulia. Kamu baca tambah mulia. Kamu baca tambah mulia. Kamu baca tambah mulia. Jadi kalau ibu-ibu membaca, itu jaminan dari Allah. Ibu-ibu akan menghasilkan karya-karya, ide-ide, gagasan-gagasan, produksi-produksi yang bermanfaat. Dan bertambah keutamaan, kemuliaan jenengan. Sebagian ulama berkata kalau karom, ikram itu juga berkaitan dengan rizki sebenarnya. Makanya kalimat fal yukrim jarah itu maka muliakanlah tetanggamu, itu satu di antara maknanya berbagilah makanan dengan tetangganya. Fal yukrim dhaifah, suguhi tamumu. Tadi saya kesini alhamdulillah disuguhi macam-macam, belum habis itu. Itu bagian dari fal yukrim dhaifah. Kalimat kiram itu sebagian ulama memaknai itu ada makna makanan minuman di situ. Ibu-ibu kalau mau dijamin rezekinya, ditambah kemuliaannya, nopo syaratnya bacalah. Gambil apa gambil? 1 halaman. Berarti kalau 1 halaman istiqomah setahun berapa halaman? 365 halaman kalau pakai Masehi. Kalau pakai Hijriah 354 halaman. Itu sudah 1 kitab lebih. Ini kitab yang saya ini aja yang sudah ada bahasa Indonesianya. Ini 355. Ini pas bisa dikhatamkan setahun ini. Ini
kajian tiap Sabtu sore di pondok kami. Ini terjemahannya. Aslinya kitab ini, kalau saya pakai yang asli, yang ini. Yang Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhil Kitab was Sunnah. Ini kitab aslinya, sudah ada terjemahannya ini. Ini enak, terjemahnya juga lumayan enak nih. Oke, ini salah satu rekomendasi. Jadi kalau kita mau baca buku apa tentang mendidik anak, ya salah satunya itu. Nanti saya tunjukkan yang lain. Jadi ibu-ibu, karena itulah maka tidak ada pilihan lain. Kalau jenengan mau menjaga fitrah anak, maka ikutilah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik. Maka manhaj nabawi, metode Rasulullah mendidik anak itu harus jadi metode utama kita. Nah, menariknya di dalam kitab yang tadi saya tunjukkan ke jenengan, yang Al-Hadyu An-Nabawiyyu, ini petunjuk kenabian fi tarbiyatil aulad, dalam mendidik anak, fi dhawil kitab wa sunnah, dalam naungan Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah, ini itu diawali dengan teladan-teladan dalam mendidik anak fil Qur'anil Karim. Ada di situ. Jadi bab awalnya itu bukan langsung teori, tapi teladan-teladan para pendidik terbaik yang tercantum dalam Al-Quran. Itu bagi saya itu Masya Allah, itu menakjubkan. Iya ya, kita ini terpukau dengan teladan-teladan dari barat, timur, utara, selatan. Lupa di Quran Allah Ta'ala tunjukkan teladan-teladan terbaik dalam mendidik. Sinten yang pertama yang disebut kira-kira? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang Nabi dulu. Nanti beliau membagi dua, Nabi dan non-Nabi. Yang kedua, Nabi Nuh. Disebut juga Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu tetap mengajak Kan'an meskipun sampai akhir. Jadi sudah jelas Kan'an itu mau tenggelam, tetap diajak lagi. Itu tanda orang tua tidak boleh berputus asa dalam didik anak sampai kesempatan terakhir yang Allah Ta'ala berikan. Hasilnya terserah Allah, tapi tugas kita ikhtiar sampai akhir. Yang ketiga, Nabi Ismail, karena senantiasa mengajak anaknya untuk menegakkan sholat. Ayatnya ada disebutkan. Yang keempat, Nabi yang diuji oleh Allah dengan anak banyak nakal-nakal, Nabi Yakub alaihissalam. Ini contoh 4 yang disebut dalam Al-Quran. Nanti kemudian ada non-Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Yang terkenal sebenarnya Luqman Al-Hakim. Karena ada yang berpendapat beliau bukan Nabi, dan ini pendapat yang mayoritas. Walaupun ada sejumlah ulama berpendapat beliau Nabi, tapi ini pendapat minoritas. Yang kedua adalah ibu-ibu. Sinten naminipun? Ibu Ummu Maryam. Karena beliau sudah punya cita-cita, anaknya belum lahir, sudah punya cita-cita amal soleh untuk anak itu, yaitu ya Allah, anak ini besok kalau lahir akan aku jadikan pembebas atau orang yang berkhidmah untuk Masjid Al-Aqsa. Ya, terus itu juga kebaikan bagi seorang ibu. Ngoten nggih, terus ibu-ibu, ini contoh-contoh ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Ini beliau kumpulkan secara ringkas untuk menjadi teladan. Kalau kita kekurangan teladan, kan kadang kita itu menghadapi situasi yang tidak seideal Rasulullah. Rasulullah itu luar biasa, teladan terbaik. Dan beliau juga disebut dari semua itu yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, Rasul mengatakan bahwa al-ulama warathatul anbiya, bukan al-ulama warathati, bukan begitu. Para ulama itu pewaris, bukan pewaris para nabi. Oleh karena itu belajar dari para nabi, istri-istri para nabi yang solihat, kemudian semua tokoh-tokoh yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, itu bagian dari sukses mendidik. Karena satu di antara cara sukses adalah memiliki teladan kesuksesan yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Qurannya sudah dijamin. Mari kita pelajari sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu semua yang sesuai dengan Islam itu sesuai untuk menjaga fitrah, ibu-ibu. Disitulah saya sangat rekomendasikan selain buku ini tadi, buku yang menurut saya paling lengkap di bidangnya.
Judul aslinya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl. Kabar gembiranya sudah ada terjemahannya atas izin langsung penulisnya. Judul terjemahannya pas nggak saya bawa karena saya itu punya beberapa, terus yang tadi saya temukan agak sobek jadi nggak saya bawa. Judul terjemahannya Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Warnanya hijau. Ada yang punya Prophetic Parenting? Punya nggih? Silakan dihatamkan. Saya sudah hatam berkali-kali. Di pondok saya hatam dengan para guru minimal 3 kali. Di satu pondok lain, bukan pondok saya, di daerah utara, khatam ringkasannya sekali. Di Maskam UGM dengan para bapak, khusus para bapak, namanya Great Father Academy, khatam 12 pertemuan ringkasan. Itu di beberapa tempat juga saya khatamkan. Bahkan kami punya tugas untuk beberapa tim, hanya yang mengumpulkan kisahnya, ada yang khusus mengumpulkan hadisnya, ada yang khusus mengumpulkan ayatnya, sehingga ada ringkasan-ringkasan dari kitab ini. Ini kitab yang saya seksamai saat ini termasuk kitab paling lengkap dalam urusan mendidik anak menurut manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggih prophetic parenting. Silakan dibaca pelan-pelan kemauan, nggak usah tergesa-gesa. Tapi memiliki buku itu, kata Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, itu membantu kita. Kalau kita bingung, kita tinggal rujuk. Oh ini loh babnya ini, sehingga kita lebih tenang. Saya sendiri menyengaja ibu-ibu itu punya rak khusus pendidikan anak dalam Islam. Bahkan waktu saya menikah dulu, yang saya hadiahkan adalah kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kadang tulisannya Profesor Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Itu saya hadiahkan untuk istri saya. Kenapa saya ingin sampaikan ke istri saya bahwa tidak akan kita didik anak-anak kita kecuali dengan manhaj Islam, dengan metode Islam. Alhamdulillah itu menjaga kami. Jadi kalau saya apalagi tertarik dengan yang aneh-aneh, ingat dulu maharmu saja satu diannya kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Mosok Islam kamu taruh bawah, naikkan lagi. Sehingga semua riset psikologi hanya boleh kita pakai yang sesuai dengan Islam. Yang kedua, hanya boleh jadi makmum, tidak boleh jadi imam. Demikian ibu-ibu. Terakhir saya ingin tunjukkan buku yang simple, karena ini menyesuaikan riset sekarang. Bermain lebih baik daripada nonton TV. Sebenarnya bermain lebih baik daripada main HP. Karena bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa ini kalau ini sesuai Islam gitu. Rasulullah SAW itu mengajari anak-anak kecil untuk bermain dengan sebayanya, dan bahkan orang tua dianjurkan bermain dengan anak-anaknya. Nah, menariknya ternyata sekarang ada riset dari Prof. Jonathan Haidt yang menunjukkan ada 4 norma yang harus kita tanamkan agar anak-anak kita berhasil. Yang pertama, tidak ber-HP sampai usia tertentu. Kalau beliau mengatakan sampai usia SMA. Kalau saya ikut pendapat sampai lulus SMA. Kalau saya, bahkan mungkin bisa lebih. Tidak boleh punya HP sampai lulus SMA. Yang kedua, tidak punya media sosial sampai minimal usia 16 tahun. Kalau saya naikkan sampai usia kira-kira 18 atau 19 tahun. Itu pun perlu pembekalan sebelum bermedia sosial. Yang ketiga, sekolah bebas HP. Yang keempat, anak-anak harus diberi kesempatan bermain di luar, di dalam, terutama di luar, yang bebas, tidak perlu diawasi secara ketat, yang mereka punya kesempatan negosiasi, bersosialisasi, menyelesaikan masalah. Kalau nangis gimana nanganinya, kalau temannya jatuh gimana sikapnya. Jadi kita ikut membantu mereka untuk hidup menjadi manusia normal dan bertanggung jawab. Nah, buku ini membantu kita untuk punya pola. Gimana toh polanya Rasul dalam mendidik anak bermain. Nah, ini contohnya. Maten, saya kira cukup. Insya Allah kalau masih ada kesempatan tanya jawab, ya kita tanya jawab. Kalau maten, saya serahkan sepenuhnya ke panitia. Tafadhol. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Tafadhol para bunda, kayaknya mulai terpancing untuk rajin thalabul ilmi dan baca buku gitu. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Oke, tafadhol. Masya Allah, materi kedua ini. Masya Allah. Oh, Ustazah Latifah, ini saya kenal juga ini.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ketemu 2020. Nggih, awal-awal belum ada pondoknya. Sekarang sudah ada pondoknya ya? Belum Ustaz. Oh, belum. Doanya, Masya Allah. Nggih, barakallah. Ustaz tadi Masya Allah ya, Nggih. penjelasan yang sangat menarik terkait fitrah, karena mungkin sehari-hari ini, akhir-akhir ini banyak sekali media sosial yang sudah mengambigukan kalimat fitrah. Saya sepakat bahwa fitrah hanya berpedoman pada surat Ar-Rum 30. Namun di luar sana Ustaz, ada yang menyampaikan biarkanlah anak itu fitrahnya sekarang lagi senang bermain misalnya, atau jangan paksakan anak seperti apa yang kita minta, biarkan dia menemukan fitrahnya, apa yang menjadi potensinya. Nah, ini sebenarnya pas atau tidak fitrah itu dihubungkan dengan potensi atau keterampilan anak sampai mereka balik? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah terkait penggunaan kata fitrah. Sebenarnya salahkah ketika kita tadi misalnya fitrahnya anak muda itu ya kumpul-kumpul misalnya, atau fitrahnya orang tua itu ya lihat cucu, atau fitrahnya anak itu fitrahnya bermain. Kalimat fitrah ini apakah pas kita mengistilahkan dengan hal-hal seperti itu atau tidak boleh? Seperti saya pahami, sebenarnya kita nggak boleh lagi mengatakan anak remaja ya Ustadz ya, tapi balik, karena tidak ada ada pembicara psikolog juga, dan beliau juga psikolog Islam yang mengatakan kita nggak boleh lagi menyebut anak yang sudah balik itu dengan remaja, karena di dalam Islam itu tidak ada istilah remaja, tapi perbedaannya adalah anak dan balik begitu. Karena hari ini banyak sekali kasus ternyata anak-anak remaja secara umum, secara fisiknya remaja, tapi ternyata kemampuannya sudah balik ya Ustaz. Banyak pernikahan dini yang tidak diinginkan, itu sudah banyak sekali kelas 4 SD, kemudian dengan anak SMP itu sudah sangat banyak sekali, dan ternyata hukum di Indonesia itu tidak bisa menghukum mereka dengan karena masih di bawah umur, masih remaja, padahal sudah balik. Nah, ini Ustaz, jadi pertanyaan pertama tadi terkait sebenarnya fitrah itu pantas enggak kemudian dinisbatkan dengan potensi anak, atau fitrah memang hanya kepada kembalinya mereka terhadap tauhid ini, begitu Islam. Dan yang kedua, kebiasaan penggunaan istilah di aktivitas harian kita itu harusnya seperti apa? Terima kasih Ustaz, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua ya. Jadi yang pertanyaan pertama Ustaz Alifah sudah benar, sudah mulai paham bahwa fitrah tidak bisa dimaknai potensi, bakat, keterampilan, kecenderungan, macam-macam. Itu nanti ada istilah sendiri di dalam agama seperti tobiah, atau kita bacanya tabiat, watak gitu ya. Tapi saya ingin mulai dari yang kedua malah, karena itu kerancuan yang aneh lagi. Bahkan ada buku bilang kita nggak boleh bilang remaja, kita bilangnya pemuda. Itu bahasa Indonesia. Tolong jangan dicampur aduk dengan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab yang salah itu bukan remaja, istilah murohik, atau fasenya namanya murohaqah. Bisa dibaca judul bukunya Tarbiyah Syababil Muslim, itu ada kitabnya. Terjemahannya lucu ya. Judul kitabnya itu Tarbiyah Syababil Muslim, mendidik remaja muslim. Tapi terjemahannya yang nggak apa-apa sih, bebas sebenarnya. Terjemahannya menjadi mendidik anak laki-laki. Bisa dicari nanti bukunya. Itu kalau dicek judul aslinya Tarbiyah Syababil Muslim. Tulisannya kalau tidak salah Dr. Khalid Santut kalau seingat saya. Remaja itu istilah yang diterima sebagai istilah bahasa Indonesia, sebagaimana pemuda juga diterima. Makanya saya sengaja besok Rabu ini bikin kajian online judulnya Masa Remaja, Kekuatan atau Kelemahan. Saya punya bukunya banyak yang bahas remaja. Ada Handbook of Psychology Adolescence, ada Adolescent Psychology, ada sekian banyak buku baik dari barat maupun dari terutama ya dari Islam. Karena untuk memahamkan bahwa istilah remaja nggak boleh disalahkan, itu cuma istilah. Yang salah adalah ketika
kesalahan berpikir yang dibawa oleh tokoh-tokoh tidak benar seperti Grenville, Stanley Hall itu kita terima. Tapi istilah remaja itu sebenarnya bahasa Indonesia. Itu bisa kita rujuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, di dalam Islam ada nggak masa remaja? Tergantung apa makna remaja menurut bahasa Indonesia. Kalau masa remaja yang dipelajari di psikologi kayak saya ini, remaja adalah usia 10 sampai 21. Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Baligh itu istilah agama. Yang bermasalah mungkin akil baligh ya. Akil baligh itu kan nanti pembicaranya agak panjang, tetapi prinsip dasarnya adalah di dalam fikih Islam istilah baligh diterima. Yaitu ketika seorang anak masuk ke usia baligh karena adanya alamatul bulugh, tanda-tanda baligh. Para ulama fikih sepakat ada 3. Yang pertama adalah mimpi basah ihtilam. Karena mimpi basah ini ibu-ibu juga bisa ngalami, tidak harus laki-laki. Tapi begitu yang kedua khusus para akhwat, yaitu haid atau menstruasi. Yang ketiga, ketika 2 tanda ini tidak terpenuhi, maka mayoritas ulama kita tahu nggih itu usia khamsun asar, 15 tahun. Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama itu memundurkan sampai usia 18 tahun. Dados kalau ada anak sudah mengalami satu di antara tanda ini, atau 1 atau 2 atau kalau enggak sampai 15 tahun, maka pada dasarnya dia sudah usia baligh. Ini fikih. Remaja itu sesuatu yang lain lagi. Remaja itu kalau pakai bahasanya para psikologi ya, adalah masa transisi from childhood to adulthood. Dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Itu istilah bahasa Indonesianya, itu namanya remaja. Riset di Indonesia menunjukkan ini dari adolescence atau teenager ke Indonesia ya, diterjemahkan remaja ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Itu istilah yang diterima ilmiah di dunia bahasa Indonesia. Jadi nggak ada masalah. Psikolog itu mungkin salah paham memaknai baligh sebagai istilah fikih dengan memahami remaja sebagai bahasa Indonesia. Sehingga sebagian terjemah remaja nggak boleh kita terima. Tuh lihat bukunya. Mohon maaf, bukunya itu aslinya bahasa Arab. Istilahnya murahiq. Di sini ada. Nah, sepertiga dari buku ini membahas tentang syabab. Dan mengapa kok beliau mengatakan istilah yang tepat adalah syabab. Dari kata syabun, ya ma'syarus syabab. Bukan murahiq. Murahiq dari kata rohako. Itu masa galau, bimbang, kebingungan. Nah, itu diambil dari teorinya Grenville, Stanley Hall. Nulis bukunya Kita Semua Belum Lahir 1904, 2 volume. Judulnya Adolescence. Bukan remaja, judulnya Adolescence. Lo adolescence salah enggak? Enggak salah. Yang salah adalah konsepnya Grenville, Stanley Hall yang mengatakan bahwa masa remaja adalah masa murahakoh, masa galau. Kalau pakai bahasa aslinya storm and stress, masa penuh badai dan tekanan. Wajib remaja kayak gitu, normal remaja kayak gitu. Nah itu yang enggak benar. Konsep ini yang enggak benar. Istilahnya enggak ada masalah. Makanya muncullah Handbook of Psychology Adolescent, Handbook of Adolescent Psychology, mohon maaf, yang itu menunjukkan bahwa teori ini bermasalah karena ini, istilahnya nggak ada masalah. Ngerti nggih? Terus kita harus menempatkan istilah ini maksudnya bagaimana, dari mana asalnya, maksudnya bagaimana. Sehingga sebagai orang psikologi Indonesia saya ya, istilah remaja kita terima, pemuda-pemudi kita terima, karena itu hanya istilah. Maka itu harus kita rujuk. KBBI bilangnya bagaimana. Makanya kalau jenengan baca buku-buku riset psikologi dalam bahasa Indonesia, istilah remaja resmi dipakai oleh para ahli bahkan sebelum kita semua lahir ke muka bumi ini. Saya masih punya buku-buku psikologi lama.
Nggak ada masalah, mereka semuanya nerima istilah remaja sebagai istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, nah ini masalah, karena murohik itu sebenarnya nanti ada pembahasannya, tetapi istilah di dalam Islam yang paling tepat untuk menyebut masa remaja atau masa muda adalah syabun atau jamaknya syabab gitu. Atau kalau pakai bahasa Quran, syab juga nggak ada. Jadi itu juga nanti kalau Quran nyebutnya apa? Quran tidak nyebut syabab. Quran nyebut nama saya. Fatan. Jadi remaja atau pemuda dalam Quran itu namanya fatan. Silakan dicek surat Al-Anbiya ayat 60. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nanti juga ada di surat Yusuf sekali fataha, di surat Al-Kahfi dalam bentuk tunggal dan mutasil itu 2 kali fatahu, dan dalam bentuk jamak yaitu jamaknya fatan yaitu innahum fityatun 2 kali, dan dalam bentuk musanna fatayani itu seingat saya sekali. Nah, terus memang kita harus memahami istilah-istilah ini, menempatkannya pada tempatnya dan sesuai dengan bahasanya. Jadi remaja menjadi salah kalau kita konsepnya salah, tetapi remaja sebagai bahasa dia diterima sebagai istilah ilmiah dari zaman dulu dalam istilah bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat nggih menempatkannya. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf agak panjang ini. Lebih jadwal beliau. Yang kedua secara ringkas mawon. Fitrah harus kembali kepada makna syar'i. Makna syar'i itu pertama harus sesuai dengan tafsir Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua harus sesuai dengan sekitar 20 hadis sahih yang menyebut kata al-fitrah. Ma min mauludin illa yuladu al-fitrah dan semisalnya. Semua yang menyelisih dalil-dalil syar'i maka layak ditinggalkan. Termasuk kita juga harus mulai disiplin zakatul fitri atau zakatul fitrah. Sudah cek hadisnya belum? Idul fitri napa idul fitrah? Idul fitri karena hari raya berbuka. Kalau fitrah itu beda dengan fitri. Kalau fitri itu berbuka puasa, makan-makan. Maka namanya Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Lah kok tiba-tiba zakatnya menjadi zakatul fitri niku, zakatul fitrah niku pripun? Saya juga nggak tahu. Itu terjemahan yang nggak pas. Terjemahan yang kalau sesuai hadisnya zakatul fitri. Nah, memang kalau kita sudah tahu, mari kita kembalikan maknanya ke makna yang asli dan tepat. Dengan cara itu maka kita jadi paham fitrahnya anak-anak dan fitrahnya bapak sami kemawon, yaitu berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Laki-laki perempuan sama saja, anak dulu anak sekarang, generasi Z, generasi M, generasi X, generasi macam-macam sami mawon, mereka punya al-fitrah. Ada yang tumbuh dengan baik, maksudnya ada yang tidak tertutupi dengan maksiat-maksiat, ada yang tertutupi. Tugas pendidikan Islam adalah mendidik anak yang sudah memiliki al-fitrah ini dengan metode yang sudah digariskan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok lagi kalau sudah ada yang nyinggung fitrah yang aneh-aneh tadi, maka ketahuilah dia tidak punya disiplin bahasa. Di dalam riset tentang kesehatan jiwa, orang yang tidak memiliki disiplin bahasa rentan mengalami gangguan jiwa. Rentan itu artinya belum tentu, tetapi punya kecenderungan kerawanan ke arah situ. Karena salah memahami konsep, akhirnya salah menjalankan konsep. Maka al-fitrah tadi ya dikelirkan oleh Dr. Ali Al-Qarni yang sesuai dengan dinul Islam. Apa-apa yang menyimpang dari al-Islam, maka dia pasti menyimpang dari al-fitrah. Demikian Allah al-Hisab. Ketinggalan cekap nggih? Nggih. Baik, Masya Allah. Subhanallah, jazakallah Ustaz. Dan tadi karena sudah ada penanya, izin memberikan hadiah
kepada penanya gitu. Alhamdulillah. Karena mengukurkan ada bisa spesial. Jadi karena Ustaz Latifah sudah bertanya ada apa Ustaz ada dia. Semoga bermanfaat untuk korban besok gitu. Kalau diizinkan karena acara yang Rabu malam itu gratis, nanti saya share ke panitia. Monggo kalau memang ada ibu-ibu, terutama Ustazah Latifah kalau mau gabung biar tidak rancu kata remaja dengan balik tadi. Saya juga heran itu orang-orang Indonesia itu kadang aneh-anehnya ranjamai, nggak baca buku aslinya, nggak baca risetnya, tiba-tiba ngomentari pakai zonnya, pakai persangkaannya, dan itu PR kita semua. Kalau ibu-ibu sudah mulai disiplin dengan istilah, karena disiplin istilah di dalam Islam itu satu di antara kunci keberhasilan pendidikan. Demikian Allah a'lam bishawab.